Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Tren, podcastnya anak pesantren. Baik, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan narasumber yang mungkin kita bukan orang biasa lagi di Jabal Nur. Dan juga for your information, bahwasanya Gerakan Pramuka Pondok Pesantren Jabal Nur akan mengikuti kegiatan World Muslim Scout Jambore. Nah, kalau kata-katanya sudah world ini berarti internasional ya. Internasional. Dalam rangka perhelatan peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor. Dan hari ini kita kedatangan narasumber dan juga bintang tamu kita yang merupakan salah satu pimpinan kontingen dari kontingen Pondok Pesantren Jabal Nur, Kak Ismail Marzuki Harap SE. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah khair. Salam pramuka. Salam. Alhamdulillah. Nah, ini Kakak diamanahkan oleh Bapak pimpinan sebagai pimpinan kontingen, Kak ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita berbicara tentang persiapan kontingen Jabal Nur sendiri, Kak. Dari beberapa artikel yang kami baca bahwasanya Kakak sudah lalang melintang, lalang buana lah di dunia gerakan pramuka. Untuk Kakak sendiri saat ini kesibukannya seperti apa dan juga jabatan-jabatan di luar mungkin yang dipegang saat ini, Kak? Alhamdulillah untuk di Pondok Jabal Nur itu tuh masih diamanahkan sebagai ketua gudep, juga di Kuartir Ranting Andalan di Saka. Oh, di bidang satuan karya. Satuan karya dan juga di Sakom Arif Sia Ya. khususnya sebagai andalan juga. Sebagai cabang, Kak ya. Cabang. Kapan rencana mau naik daerah? Wallahu a'lam bishawab. Masih belajar dulu, bukan apa anda. Kita sebagai generasi muda mulai dari anak tangga terbawah dulu. Tapi udah walaupun sudah golongan orang dewasa tapi jiwa tetap muda, Kak ya. Jiwa tetap muda. Jiwa tetap Makanya sampai setua apapun dalam pramuka kan tetap manggilnya kakak. Jadi masih sebaya lah kita. Umur berapa Kak Roji, umur berapa? Saya umur 25 masih, Kak. Ya beda-beda tipis. Beda-beda 1-2 angka. Oh, siap. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Nah, sekarang kita bertanya dulu nih terhadap Kak Ismail. Bagaimana nih persiapan informasinya kegiatan ini akan dilaksanakan di bulan September mendatang, Kak? Alhamdulillah sebelumnya kami juga sampaikan luar biasa undangan ini nih, kegiatan nasional ini, dan juga menambah motivasi semangat bagi santri juga untuk perhelatan ini yang menjadi gaung nasional bahkan internasional. Dan juga ya para santri kita ini bukan cuma sekedar jambore pada dasarnya, tapi ajang kegiatan silaturahmi yang sangat mendunia. Dapat informasi dari panitia sekitar 12 negara yang bakalan hadir nantinya. Makanya internasional. Dan alhamdulillah lagi kegiatan yang ditajah oleh Gontor ini nih, dari Pondok Pesantren Modern Gontor ini nih, kegiatan yang sangat positif. Dan juga alhamdulillah persiapan kita dari Jabal Nur sudah menjadi sampai saat ini masih mempersiapkan dan terus mempersiapkan keberangkatan nanti. Ini Hamin 14 kali ya, Hamin 14 menuju hari H. Dan insya Allah nanti kita juga akan mengundang wali santri yang bersedia anaknya berangkat kegiatan ini. Santri kita yang berangkat untuk pelepasan nanti di pondok khususnya. Sebelum nanti mungkin setelah pelepasan yang ada di Kuarda atau di Gubernuran nanti yang langsung insya Allah katanya langsung dilepas oleh Pak Gubernur langsung. Kegiatan ini luar biasa. Kesempatan luar biasa kali ini ya. Para kiai nanti ikut juga melepas keberangkatan para santri dari daerah Riau. Alhamdulillah banyak. Ada berapa kontingen tuh, Kak? Informasinya. Kurang lebih dari berbagai macam pondok ada sekitar 14 atau 15 kontingen kurang lebih. Dari Provinsi Riau Dari Provinsi Riau saja. Ini luar biasa, antusias dari pondok-pondok modern yang alhamdulillah dapat undangan ini nih menyambut secara bahagia dan gembira. Nah, ini kegiatan yang bukan cuma sekedar berwisata ria, bukan cuma sekedar jambore pada umumnya, tapi ini jambore yang memang namanya juga sudah World Muslim Scout Jambore kan gitu kan, berarti isinya bukan hanya tentang kegiatan-kegiatan huru-hara, tapi sangat kegiatan yang positif. Tapi informasinya bukan hanya pondok pesantren, Kak ya? Informasinya demikian, bukan hanya pondok pesantren, bahkan ya intinya yang muslim, Muslim. Termasuk madrasah. termasuk madrasah bahkan yang diundang. Dan ini
kami dapat beberapa artikel yang dibaca bahwasanya ini adalah Jambore internasional pertama diadakan di Indonesia. Benar sekali. Dan ditajah oleh santri. Oleh santri. Untuk santri. Untuk santri. Untuk mendunia. Yang luar biasa. Bahwasanya bahwa betul artikel bahwa menyatakan santri akan mendunia. Iya, santri akan mendunia. Masya Allah. Tapi Kak, ini mungkin ada beberapa informasi dan juga kawan-kawan nyampaikan. Ya. Katanya kalau kamu anggota pramuka kamu belum sah kalau belum menginjakkan kaki di tanah Cibubur. Itu kan bagi yang sudah berangkat Cibubur. Pada dasarnya pramuka itu kan di sini. Pramuka di sini. Bukan berarti harus sampai ke Cibubur. Tapi ya guyonan itu tuh mungkin untuk wilayah kita yang sesama pramuka ya. Jadi dulu tuh kalau kita masih masa-masa pramuka, gak usah anak pramuka kalau mau pernah menginjakkan kaki di tanah pramuka Cibubur maksudnya kan gitu kan. Nah itu kan bagi yang berkesempatan. Bagi yang belum berkesempatan ya. Iya benar. Mohon untuk sabar lah ya. Siap. Jadi ya insya Allah bukan berarti nanti tidak nyampe kepada Cibubur merasa bukan anggota pramuka kan gitu kan, merasa wah berarti kami belum diakui dong pramuka. Bukan. Cuman itu guyonan saja. Bagi yang sudah pernah berangkat ke sana menyampaikan. Artinya tujuannya itu tuh untuk memberikan motivasi kepada yang lain biar berpramukanya sampai tingkat nasional. Kalau Cibubur tingkat nasional. Internasional ya? Bahkan internasional. Mungkin pada setiap orang bisa saja berangkat ke Cibubur, bisa saja mereka berkemah. Bahkan kan Cibubur juga bukan untuk cuma sekedar kegiatan nasional yang pramukaan. Bahkan siapa saja bisa ke Cibubur. Tapi artinya ini untuk memberikan motivasi dan semangat kepada peserta didik khususnya yang mengikuti kegiatan event yang tingkatnya nasional yang ditajah dan diadakan di Cibubur. Gitu. Nanti jangan para sahabat podcast tren nanti berpikiran bahwasanya masa iya cuma sampai Cibubur yang bisa jadi anggota pramuka. Iya. Tidak, itu cuma guyon dan untuk memotivasi yang belum pernah berangkat ke Cibubur untuk nantinya lebih semangat lagi ngikutin LT 5-nya, jamborenya, rainasnya dan lain sebagainya. Itu tujuannya. Tapi Kak, untuk kesiapan mental dan juga fisik anak-anak nih. Kalau kita kan Cibubur ini luas ya. Luas dan juga kita tidak tahu entah kempa mana nanti anak-anak akan diletakkan. Jadi kesiapan mental dan fisik anak kita seperti apa tuh Kak? Alhamdulillah sejauh ini juga khususnya dari kontingen Jabal Nur kita selalu ada rutinan namanya maraton. Kita persiapkan untuk fisik mereka juga di sana dengan kondisi jarak tempuh nantinya yang lumayan jauh dari tempat ke tempat yang lainnya. Kita sudah mempersiapkan fisik mereka nantinya. Jadi mereka adakan maraton, kegiatan fisik lainnya juga sudah kita persiapkan dari panitia dan pembina yang akan nanti membimbing adik-adik kita ke sana. Dan juga perjalanan nanti nih Kak. Nah, selama perjalanan berapa hari nih sampai nanti dari berangkat hingga nanti kembali lagi ke Riau ke pondok? Ya insya Allah kurang lebih perjalanan ke sana 2,5 hari, hitungan 3 hari lah ya. Dan juga kenapa kita milihnya pakai bus untuk santri juga mengeksplor perjalanan dari Riau sampai ke Jakarta, Pulau Jawa sana. Ada berapa banyak provinsi yang akan dilalui dan kabupaten. Jadi sehingga tujuan edukasi juga. Jadi ada Kiai masyhur dari Pondok Modern Gontor pernah bilang gini. What you see is education, what you feel is education, what you listen is education. Semuanya adalah tentang pendidikan. Jadi perjalanan juga nanti akan kami jadikan sebuah pendidikan bagi anak-anak dari pondok nanti dari Jabal Nur berangkat ke Cibubur akan menjadikan pembelajaran bagi mereka yang selama ini mungkin melihatnya di media, yang selama ini melihatnya di YouTube, TikTok yang mereka tahu. Nanti kan ada melewati beberapa provinsi, Jambi, Palembang ya kan. Kita akan melewati itu nanti insyaallah. Oke, sahabat-sahabat podcast Tren, inilah beberapa hal yang kita diskusikan. Dan juga mungkin Kak Ismail untuk closing statement kita dalam persiapan World Muslim Squad Jambore ini. Ya, sahabat pramuka dimanapun berada, khususnya sahabat podcast Tren, podcastnya anak pesantren, menyatakan bahwasannya pramuka bukan untuk perorangan, tapi pramuka adalah bagian edukasi di mana di dalam berpramuka akan menimbulkan kemandirian dan mengamalkan Trisatya dan juga Dasa Dharma. Dan ini adalah menjadi amalan yang rutinan yang dilakukan oleh santri
oleh para pesantren, para santri-santri yang ada di pesantren manapun. Insya Allah kita selalu mengamalkan Trisatya dan Dasa Dharma sesuai kode kehormatan Gerakan sesuai Pramuka. dengan kode kehormatan Gerakan Pramuka. Baik sahabat-sahabat, sampai berjumpa dan terus pantangin persiapan kontingen Jabal Nur dan juga segala sesuatu menuju World Muslim Squad Jambore di Cibubur, Jawa Timur. Terima kasih Kak Ismail. Ya, Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu Amin. dimurahkan rezeki dan menuju keberangkatan tentunya. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.